enggak siro. Beres. Sip. Gimana ini tentang pertemuan ini, Pak D? Oke. Oke, pertemuan ini ya ngeraketke pas dulurane. Jebul do dadi lurah dhewe-dhewe nang daerah dhewe-dhewe. Oh, elok. Jenengan iki angkate paling dulur-dulur. Masyaallah. Oke, teman dinoa ya, Pak ya? Nggih. Oke, teman dinoa. Sampai sehat. Ini kondisi ibu-ibu yang sudah datang untuk mengikuti. Alhamdulillah kasepuan bisa rawuh. Iya, ini. Alhamdulillah. Berkat Bu Atai Bu Bos. Bu Bos yang selalu memperhatikan kasepuan. Ini kondisi sebelum absen dulu ya. Teman-teman karena tugas dan sawalan. Ini bosnya ini. Tadi 430 Jakarta. 430 Jakarta. Ambil kartu. Wah, ini kobong ora Mas. Ini antrian untuk ngambil kartu. Bapak Sardi. Betul. Bapak Ria. Sekali dok. Ora ketok. Ada uang. Ada uang. Mana meminta? Wah. Mbak, iki piye carane nek motor? Saya harus Ini bos pres yang sudah disiapkan. Oke, bos. Yes. Temennya di Pak Anjar itu aja.
Mbah Uti ini ya. Mbah Uti. Itu Mbah Uti action itu Mbah Uti. Aku di motor. Halo Yang Uti, selamat pagi, alhamdulillah. Sehat-sehat yang Uti ini sehat semuanya ini ya. Sehat semuanya. Alhamdulillah, donga pangestune pun sehat. Alhamdulillah semua sehat ini ya. Ya, sehat semuanya. Sehat semuanya. Alhamdulillah di sini ada pembagian kartu dana pensiun bagi anggota. Jadi semuanya alhamdulillah bisa mendapatkan satu-satu.
Ekonomi. Sampun ya Pak. Nomor 273. Oh ya rapi, tetap tadi Yang ini siapa ya? Absen. Anak transport. Dia cuma lintas tertua. Indonesia hari ini Sabtu 20 Mei 2023 bertepatan dengan 13 Syawal 1444 Hijriah dimulai. Selanjutnya marilah kita dengarkan dan hayati pembacaan kalam ilahi mengaturkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang dibacakan oleh Wali. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Bapak Dr. Wiswasto, yang saya hormati Ibu Ketua Dana Pensiun Ibu Ataina, dan yang saya banggakan rekan-rekan pensiunan yang ada yang tertinggal. Saya pensiunan, nah saya mewakili pensiunan baru. Ya kebetulan saya pensiunnya pada tahun 2022 per 1 Juni. Nah karena memang ini waktunya yang sempit, karena itu yang pertama saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Nah kemudian yang kedua, di dalam waktu yang singkat saya coba menghubungi beberapa teman-teman untuk mendapatkan masukan. Ada 2 masukan dari teman-teman pensiunan baru khususnya. Yang pertama, mohon tolong agar pemeriksaan dokter di apotek itu tetap dilanjutkan untuk pensiunan, tetap seperti sebelumnya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah gaji ke-13 walaupun dengan porsi yang seperti biasa itu tidak 100%, itu nggak apa-apa bagi kami, itu nggak masalah. Cuma pesannya kalau memang ada nanti gaji ke-14 tolong kami juga diikutkan, walaupun mungkin 25%, syukur-syukur bisa 50%. Nah itu saja masukan dari teman-teman pensiunan baru. Mudah-mudahan ini bisa disetujui. Saya kira begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matihi al-Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ketua Dewan Pengawas maupun dari dana pensiun, serta para jabat media semua, bahagia sekali pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan melimpahkan serahkan kenikmatan kepada kita berupa kesehatan yang optimal, panjang umur, murah rezeki, hidup berkah. Karena beliau saat ini sedang melamarkan untuk runannya pada jam yang sama, sehingga kemarin WA saya, Mas Imam, tolong jalankan tugas ini dengan sebagai wakil ketua. Silahkan pamitkan saya kepada semua anggota maupun kepada Bapak pimpinan. Ini sudah saya lakukan tugas pertama.
tugas kedua adalah menghaturkan minal aidin al faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kami atas nama ikatan, atas nama pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Pensiunan Pegawai UII mohon maaf kepada para pengurus yayasan, ketua yayasan, dewan pengawas, dan juga kepada dana pensiun, karena kami para pensiunan ini sering nyuwun niko-niko, selalu meminta macam-macam, banyak hal yang kita minta, termasuk yang kita minta kemarin adalah ya kalau untuk program kerja yang lain insya Allah sudah tercover untuk pembinaan jasmani, rohani, kesehatan sudah. Yang belum kami aturkan yaitu biaya rekreasi. Kami betul-betul mohon berkenan dan insya Allah ini di ACC karena semua pengurus sudah pensiun semua juga, gitulah kira-kira ya, sehingga dapat merasakan apa yang kami rasakan. Pensiunan dia kok yang ini rasanya gitulah kira-kira. Yang tak rasa kecen yo ngono kuwi padha wae. Sehingga sekali lagi ini sangat berharap mohon nanti ya di mbuh piye carane gitulah kira-kira ya. Nek wis mbuh piye carane sehingga akan semakin kreatif saya rasakan gitu ya. Para pengurus yayasan. Dan juga kami ucapkan selamat jalan sugeng tindak kepada pensiunan yang akan tindak haji. Hari ini ada beberapa pensiunan apa hebat, pensiun wis iso haji kan gitu kira-kira ya. Inilah hebatnya pensiunan UII. Karena memang pensiunan UII tetap aktif dan dinamis. Kalau di grup WA itu sering muncul bahasa lain dari Purna Wirawan, kalau di Malaysia laskar tak berguna. Tapi insya Allah kami pensiunan tetap berguna. Minimal kami turut mendoakan kejayaan UII. Kurang banter, amin. Allahumma amin. Terima kasih, saya rasa itu saja. Daripada kalau kelamaan, soalnya joon kon muni tidak ketahuan. Makatan matur nuwun, mbok newon dikali atur namungnya dong-dong kok ingkang kathah bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Dalam rangka menghadiri acara aktif data dan syawalan ya Bapak Ibu. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Yayasan dan Bapak UII Bapak Suwarsono Muhammad. Yang saya hormati Ketua Pengawas Dana Pensiun Bapak Samsul Hadi. Yang saya hormati Wakil Ketua Ikatan Keluarga Pensiunan Pegawai Bapak Imam Mujiono. Yang saya muliakan Bapak Ibu pensiunan dan semua undangan yang lain. Terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Fakultas Bisnis dan Ekonomi KUII atas pinjaman tempat dan juga sarana dan prasarana yang lain sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kepada seluruh panitia yang telah membantu kami, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, izinkan saya mewakili pengurus dana pensiun pegawai mengucapkan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalan ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala.
dan kita diberi kesehatan sehingga pada tahun depan kita diberi kesempatan untuk menemui Ramadan yang akan datang. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini ya, mumpung ini pengurus baru ya, kami berkesempatan untuk silaturahmi dengan Bapak Ibu pensiunan. Kami akan di sini memberikan informasi beberapa hal terkait dana pensiun. Ya. Yang pertama terkait dengan kepengurusan. Ya, berdasarkan SK Badan Wakaf, jadi pengurus baru kami mengelola dana pensiun ini sejak tahun 2001 ya Bapak Ibu, hingga nanti sampai 2025, sehingga saat ini kami mencapai tahun yang ketiga insya Allah. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa amanah ya dalam memegang dana pensiun ini. Kepengurusan kami ini yang ketua saya sendiri, kemudian sekretaris Ibu Sarasri Mumpuni, kemudian bendahara Bapak Edi Widodo. Dikarenakan Bapak Edi Widodo terpilih sebagai Kaprodi Statistika, ya, pendiri menetapkan Bapak Muhammad Bakar Muhdison sebagai bendahara pengurus ya. Saya yakin Bapak Ibu sampun kenal pirsa ya. Beliau adalah sangat mumpuni sekali dalam pengelolaan dana pensiun, sehingga dengan bergabungnya Pak Sony lagi ke dana pensiun, kinerja dana pensiun bisa lebih meningkat lagi. Kemudian untuk susunan Dewan Pengawas, Ketua Bapak Samsul Hadi, dan Sekretaris Dewan Pengawas Bapak Agus Mansur. Kemudian hal yang kedua yang ingin kami sampaikan terkait dengan kepesertaan. Jadi jumlah peserta dana pensiun digolongkan menjadi dua, yaitu peserta aktif dan peserta pasif. Peserta aktif adalah peserta yang masih membayar iuran, sedangkan peserta pasif adalah pensiunan. Ini di sini yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Pengertian pensiunan itu adalah peserta yang menerima manfaat pensiun bulanan, sehingga Bapak yang sudah pensiun tapi mengambil manfaat pensiun sekaligus 100% di muka, itu sudah bukan lagi anggota dana pensiun. Sehingga mohon maaf pada kesempatan kali ini tidak bisa kami undang ya. Dan tabel perkembangan peserta pensiun mungkin tadi Bapak Ibu kita periksa ya. Jadi untuk peserta aktif secara garis besar mau ya, jumlahnya mulai 2018 sampai 2022 selalu meningkat ya. Mulai 2018 763, kemudian tahun 2022 900. Kemudian peserta pasif pensiunan 2018 jumlahnya 311, kemudian 2022 428. Ya, itu tadi perkembangan jumlah peserta ya. Kemudian selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit tentang perhitungan aktuaris. Jadi untuk menentukan kualitas pendanaan, dan nanti kualitas pendanaan ini akan menentukan jumlah iuran pensiun yang harus dibayarkan oleh rektorat dan oleh yayasan ya. Jadi dalam 2 tahun terakhir ini
kami jadi aktuaris menggunakan PT KKA Indra Karya. Dari perhitungan aktuaris tersebut, dana pensiun UII ini kualitas pendanaannya kualitas 3 ya Bapak Ibu. Dan selain itu terkait dengan perhitungan aktuaris ini, dana pensiun ini tentunya disetujui oleh pendiri juga. Secara bertahap kami sudah menurunkan tingkat bunga aktuaris yang semula itu 10%. Kemudian perhitungan mulai 2020-2021 menggunakan tingkat bunga aktuaris 9,75%. Dan terakhir perhitungan aktuaris per akhir 2022 menggunakan tingkat bunga 9,5%. Turunnya tingkat bunga ini konsekuensinya adalah iuran pendiri semakin tinggi, sehingga harus pelan-pelan turunnya agar tingkat bunga ini nanti bisa mendekati tingkat bunga real. Maksudnya Bapak Ibu prinsipnya maksudnya. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan aset dan tingkat keuntungan. Jadi, sejak 5 tahun terakhir ini aset bersih selalu naik ya Bapak Ibu. 2018 ini 104 miliar, 2020 108 miliar, 2021 120 miliar, dan kondisi terakhir akhir 2022 133 miliar. Sebagian besar aset dana pensiun itu diinvestasikan agar memperoleh keuntungan, sehingga dana pensiun ini bisa meningkat seperti itu, dan diharapkan bisa memenuhi kewajiban atau untuk membayar manfaat pensiun Bapak Ibu semua. Total investasi ini 2018 97 miliar, 2020 ya 100 miliar, sampai 2022 126 miliar. Perkembangan investasi ini juga alhamdulillah diikuti dengan hasil investasi ya. Di dalam mungkin tadi ya tabel tadi Bapak Ibu bisa mirsani, pada tahun 2018 itu terjadi kondisi pandemi ya Bapak Ibu. Kondisi pandemi ini tidak hanya merepotkan kita semua ya dalam kesehatan, tetapi pandemi itu menyebabkan juga perusahaan-perusahaan ya, dan juga termasuk investasi ini sangat rugi ya, sehingga nilai investasi kita itu turun sangat drastis. Oleh karena itu mengapa di sini tahun 2018 ya dana pensiun ini hasil investasi dalam rupiahnya 4,7 miliar, tapi tahun 2019 minus 3,2 miliar. Jadi ini rugi gitu ya. 2020 ini masih pandemi ya, tetapi sudah ada perbaikan. Yang semula surplus menjadi yang semula minus menjadi surplus. Yang semula tingkat keuntungan investasi ya. Istilah kerennya itu return on investment ya, atau ROI sebenarnya istilahnya tingkat keuntungan seperti itu. 2018 4,9%, tetapi di sini 2019 sampai negatif 3,19. Ini karena kondisi pandemi tadi ya Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah ya, kondisi semakin membaik, tingkat keuntungan meningkat pelan-pelan ya, mulai menjadi 1,78%. Kemudian 2021 ya alhamdulillah 6,72%,
Dan yang terakhir 2022 ini agak turun Bapak Ibu, 6,19%. Menurut analisis kami, mengapa kok turun di sini ya? Kita harapkan meningkat lagi. Ini kemungkinan karena kondisi pasar ini belum stabil ya. Jadi belum stabil. Turunnya nilai investasi ini karena kondisi pasar ya. Dimana pada saat itu memang sebagian besar investasi mengalami penurunan. Seperti itu ya. Penjelasan dari kami ya, mengapa tahun 2022 kok keuntungannya turun. Kemudian informasi lain-lain ya, terkait dana pensiun. Yang pertama adalah ini dalam waktu dekat, ini dana pensiun ini akan merevisi peraturan dana pensiun ya. Karena ini ada undang-undang yang lebih tinggi lagi ya, yang mengatur tentang ya, sektor keuangan ya. Namanya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau dikenal Undang-Undang P2SK. Jadi karena ada undang-undang ini, maka kita nanti akan harus merevisi peraturan dana pensiun. Yang kedua ya Bapak Ibu, di sini ini saya mungkin memberi himbauan seperti itu, terkait dengan kewajiban update data yang harus dilakukan oleh pensiunan ya. Terutama ini karena perubahan kondisi pensiunan tersebut. Jadi misalnya ya Bapak Ibu, ini mungkin Bapak Ibu juga sudah persa ya. Jadi janda atau duda, saya punya ini yang menikah lagi itu secara regulasi tidak berhak lagi memperoleh manfaat pensiun. Dan karena itu ya, kami mengingatkan kewajiban Bapak Ibu ketika ada perubahan kondisi ini ya, semula statusnya janda atau duda dan menikah lagi, ini harus segera melapor kepada dana pensiun. Sanksinya apa nih? Sanksinya apa kalau tidak melapor? Jadi sanksinya adalah jika tidak melapor dan Bapak Ibu masih menerima manfaat pensiun, itu manfaat pensiun yang sudah diterima Bapak Ibu itu harus dikembalikan. Kemudian contoh yang lain juga ya. Bagi penerima manfaat pensiun anak ini harus melapor jika sudah menikah dan punya penghasilan sendiri sebelum usia 25 tahun. Ya, jadi aturannya ya, anak itu akan dapat manfaat pensiun ketika belum mencapai usia 25 tahun atau belum menikah dan belum dapat pekerjaan. Sehingga pensiun anak yang sudah menikah lagi dan dapat pekerjaan sebelum usia 25 tahun itu harus lapor ke dana pensiun. Karena ketika anak mencapai usia 25 tahun, kami sudah langsung memutus ya, manfaat pensiun tersebut. Jadi karena pentingnya data pensiunan itu, mengapa ya pada sawalan kali ini kami masih mengagendakan update data ini sebagai agenda utama. Tahun lalu itu jumlah pensiunan yang hadir baru sekitar 75% ya. Sehingga masih ada 100 pensiun lebih lah yang belum melengkapi update data. Sehingga kami harapkan sebenarnya pada samaran kali ini data lebih lengkap lagi. Kemudian selanjutnya ya, jadi acara ini terselenggara berkat dukungan para sponsor ya, terutama untuk door prize. Jadi
Yang pertama mitra perbankan sponsornya, yang kedua adalah dari Yayasan Badan Wakaf, matur nuwun Pak Warsono atas surprise-nya. Yang ketiga adalah dari rektorat. Dari dana yang masuk ini, ya, sebagian kami belikan barang. Jadi pihak mitra itu ada yang memberikan barang, ada yang memberikan uang. Yang memberikan uang, sebagian kami belikan barang, sebagian kami alokasikan ke semua pensiunan yang hari ini hadir. Artinya ya Bapak Ibu yang hadir sekarang ini semua memperoleh door prize. Ya 50.000 ya door prize, yang lainnya adalah uang hadir. Dan yang terakhir ya, kami mohon doa kepada Bapak Ibu semua ya, agar dana pensiun semakin maju, pengurus semakin kompeten begitu ya, profesional, sehingga kami bisa melayani Bapak Ibu lebih baik lagi, dan juga tingkat keuntungan investasi bisa meningkat. Ya, saya kira sambutan dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Anda Ataina Hudayati, MSI AKBHD, yang sudah memberikan sambutan selaku Ketua Pengurus Dana Pensiun Pegawai YBW UI. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Syamsul Hadi MSAK warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kami hormati Wakil Ketua Ikatan Keluarga Pensiunan UI, yang semoga saja sebentar lagi namanya bisa diganti, karena tidak semua pegawai pensiunan itu adalah pegawai UI, tapi semuanya adalah pegawai Yayasan Badan Wakaf UI. Nah, cuma sampai sekarang belum sampai, harus kita tampilkan sampai. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kami hormati pengurus dana pensiun pegawai Yayasan Badan Wakaf UI yang saya hormati. Kami di sini ada posisinya ada di tengah-tengah antara pengurus dana pensiun dan yayasan. Yayasan di sini sebagai pendiri dana pensiun. Perlu Bapak Ibu ketahui, tidak semua peserta pensiun itu betul-betul mengetahui apa itu dana pensiun UI dan program yang diberikan. Program kita, program manfaat pensiun kita adalah manfaat pasti, bukan iuran pasti. Ada beberapa perbedaan yang nanti kalau yang diuraikan di sini jadi panjang. Jadinya nanti ada uraian. Saya kira tidak pada waktunya. Cuman apa yang disampaikan Bu Ataina tadi perlu kita garis bawahi, bahwa kalau ada data yang berubah itu
tolong disampaikan. Nah, pengawas dana pensiun itu ada dua. Yang satu atas nama atau diangkat sebagai wakil pendiri, dan satu lagi itu wakil peserta. Nah ini kebetulan wakil pesertanya Pak Agus dan saya wakil pendiri, dan alhamdulillah satu-satunya kepengurusan sekarang ini yang sudah pensiun itu baru saya. Yang lain masih aktif. Jadi sama-sama Pak Imam sama-sama ngerasain dari pensiunan. Ya. Pensiunan itu ya namanya ya pensiunan. Pensiunan ya pensiunan. Sekali lagi, tadinya aktif banter banget koyo pikiran, tapi setelah pensiun itu rodo keren. Nah kalau ditending sangat terasa, minjak remnya rodo mendadak. Akibatnya kalau minjak remnya rodo kebablasan itu kejelumuk. Kalau yang dosen agak rodo mending karena masih ada kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan remnya tidak terlalu diinjak. Oleh karena itu mereka Bapak Ibu sekalian adalah yang sudah pensiun ini, kita tetap berusaha untuk tidak ngerem kebangetan, karena kalau kebangetan itu ada ya Pak Imam di ikatan pensiunan nanti bisa dibuat program yang tidak ngerem. Bapak Ibu sekalian, kami sebagai perantara dua lembaga yang cukup punya kepentingan yang berbeda, kepentingan pengurus dana pensiun itu kepentingannya adalah kewajiban terpenuhi. Akibatnya iurannya yayasan atau PSL atau setoran dari yayasan itu setinggi mungkin. Itu biar pengurusnya enak. Nah, di satu sisi pendiri yayasan itu kan dengan manfaat pasti itu harus memberi iuran yang cukup besar. Jadi mintanya adalah iuran pendiri dan PSL itu sesedikit mungkin. Nah ini ada dua kepentingan, yang satu mintanya banyak, yang satu mintanya sedikit. Oleh karena itu saya dan kami di pengawas yang di tengah-tengah itu pasti banyak kesalahan, karena ke kiri salah, ke kanan ya salah. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebetulan di Indonesia sudah diberi kesempatan untuk halal bihalal, untuk meminta maaf yang tidak ada di negara lain. Oleh karena itu halal bihalal jangan dicari padanannya di negara lain. Tidak akan ada, kecuali sekarang sudah diadopsi di Asia Tenggara, dari Malaysia dan Brunei Darussalam sudah ada samalan. Tapi kalau yang lain tidak ada. Dan saya kira itu baik karena untuk mengutarakan mohon maaf dan memberi maaf. Oleh karena itu kami sebagai pengawas dana pensiun pegawai Yayasan Badan Wakaf ini, kalau ada kekurangannya baik lahir maupun batin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak ada manusia yang tidak salah, pasti ada salahnya. Itu katanya Pak Ustadz Imam. Saya kira sebagai wakil dari pengawas kami cukupkan sekian. Atas nama pribadi saya juga mengucapkan takbirullah wa minkum wa yakin. Semoga kita diberi kesempatan untuk menjumpai Ramadan dan Idul Fitri tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Basana selaku pengawas dana pensiun pegawai yang juga
Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suwarsono Muhammad MA selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf UI. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Suwarsono Muhammad MA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada pengurus Yayasan Badan Wakaf yang hadir juga, Pak Muhammad di belakang mana ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu pagi ini sehat walafiat. Dan ini yang terpenting, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ketemu lagi pada hari yang akan datang. Amin. Cara yang ketiga buat saya pagi ini. Tadi pagi saya menandatangani jual beli tanah untuk kampus terpadu. Pertama kali kami menyanggupi untuk memperluas kampus terpadu itu 5,5 hektar dalam waktu 10 tahun di barat Embung yang barat. Pemda Sleman tidak setuju, maunya 5 tahun. Ya sudah, saya setuju tanda tangan 5 tahun. Setelah saya tanda tangan 5 tahun, Pemda Sleman tidak setuju lagi. 5,5 hektar ini harus dibeli 3 tahun ya Pak Suwarsono. Ya saya tanda tangani lagi. Gitu. Nah alhamdulillah 3 bulan ini sudah terbeli 1,4 hektar. Alhamdulillah. Setelah tanda tangan jual beli tadi pagi, saya hadir halal bihalal asosiasi angkringan yang dikelola dibantu oleh Yayasan Badan Wakaf. Setelah dari angkringan ke sini ketemu dengan Ikatan Pensiunan Pegawai UI. Jadi yang diurusi Badan Wakaf itu reno-reno, tanah, angkringan, pensiunan gitu ya, gitu. Reno-reno. Kabeh butuh duit. Orang-orang ora butuh duit. Nah, oleh karena itu pertama saya ingin menyampaikan terima kasih pada Bu Ataina sebagai Ketua Dana Pensiun Pegawai, Bu Sarastri, Pak Molison, Pak Samsul, Pak Agus Mansur sebagai pengawas, karena ketika Bu Ataina datang ke dana pensiun, itu pensiun sedang dalam posisi krisis. Sampai-sampai ada desaan kuat kepada Yayasan Badan Wakaf supaya pensiun kita itu diubah dari manfaat pasti menjadi iuran pasti. Gampangannya ini loh, manfaat pasti itu yang diterima Bapak Ibu jelas ini. Tapi kalau iuran pasti, iurannya yang jelas, yang diterima Bapak Ibu tergantung Bu Ataina. Nek pas bati yo kan, nek pas rugi yo mudun gitu. Kira-kira gitu gampangannya itu ya. Yayasan Badan Wakaf dapat desaan dari kiri kanan karena pandemi itu, dan kemudian Yayasan Badan Wakaf bersama Rektorat dan bersama dana pensiun setelah mikir, setelah merenung, setelah ndonga, akhirnya diputuskan insya Allah Rektorat Yayasan Badan Wakaf masih sanggup dengan manfaat pasti ya, jadi orang munggah orang mudun itu ya. Nah, jadi
Pak Rektor juga baik, wes Pak Marsono sak kuwate tetep manfaat pasti. Saya ya wes dilakoni wae lah. Tungune pensiunan ini biasanya mandi ya. Mandi. Nah, dalam posisi seperti ini Bapak Ibu, dengan manfaat pasti itu, setiap bulan Yayasan Badan Wakaf itu membantu iuran Bapak Ibu itu, karena tidak cukup toh, itu kurang lebih 600 juta setiap bulan. Kalau Bu Ataina ini pas prestasinya agak menurun, saya dapat surat lagi dari Bu Ataina, Pak Warsono kurang loh iurannya, nah, gitu. Kira-kira berapa Bu Ataina tambahannya itu? Ya kira-kira 300-400 juta sebulan. Jadi kalau dihitung-hitung, untuk keperluan membantu kita menerima manfaat pasti itu, setiap bulan Yayasan Badan Wakaf itu harus nambahi 1 miliar rupiah. Alhamdulillah sampai sekarang masih diberi rezeki oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Tapi wong jenenge pensiunan ya wis sepuh-sepuh ki ya ana wae panjaluke wong sepuh. Jadi kami paham, kami berusaha paham ya. Ya. Apalagi saya kan juga sudah setengah pensiun nih, sudah pensiun saya ini. Tadi Pak Farhan bilang gaji ke-13 gitu, ya. Besok ditambah lagi ya insya Allah. Tapi perlu Bapak Ibu tahu loh, saya ini NIDK nomor induk dosen khusus, Pak Samsul itu juga saya kira itu malah nggak dapat loh gaji ke-13. Padahal yang bikin SK-nya itu saya keliwatan gitu ya. Jadi Pak Mukodim itu juga nggak dapat tuh. Setelah saya lihat loh, kok orang-orang NIDK. Jadi kami sudah terlanjur tidak dapat gaji ke-13. Yo besok tahun ngarep diperbaiki. Ya, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Nah, sekarang ini ketika beberapa bulan yang lalu pengurus Ikatan Pegawai Pensiunan ini di bawah Pak Mujiono dan Pak Samsudin itu datang ketemu kami, Pak Warsono mbok kantore dana pensiun tuh digedek nih, ditiru tuh. Alhamdulillah ya kami penuhi. Lagi-lagi toh kami ini wah wedi karo ibu genine pensiunan itu ya. Jadi ketepatan kantor Ciditiru itu diperbaiki, direnovasi, lantai 2 sudah selesai, sekarang lantai 1, dan nanti pada akhir bulan Juni atau pertengahan Juli insya Allah selesai. Ketika peresmian renovasi itu kantor pensiunan juga tambah besar. Ya. Di luar itu Bapak Ibu, mungkin ini saya perlu cerita juga ya, karena saya kira ini saya pertama kali datang Bu. Tidak tahu, saya nggak ingat, sudah lupa juga, sering lupa ya, sudah pensiun tuh. Ya. Besok insya Allah itu dibangun tower baru 6 lantai di JIH Jogja, khusus untuk anak-anak. Ya, mohon doa ya. Jadi sekarang Yayasan Badan Wakaf ini punya rumah sakit tuh 5, JIH Jogja, JIH Solo, Rumah Sakit UII Bantul, dan ini penting Rumah Sakit UII Bantul nih, karena ini paling sulit pengelolaannya karena letaknya di Bantul. Mulai tahun 2023 Januari kemarin, Rumah Sakit UII sudah untung, alhamdulillah. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi bisnis yang rugi kecuali satu. Dan tahun 2023 ini kayaknya untung, yaitu radio Unisi. Ya nek radio itu oleh rugi lah. Yang lain-lain sudah untung. Yang ketiga yang keempat kita punya rumah sakit JIH Purwokerto.
Dan yang kelima, kita punya rumah sakit Hamori JIH di Subang. Pak Mukodim ini agresif, insya Allah tahun depan kita akan membangun lagi satu rumah sakit JIH di Bandung. Saya mendapat kritik keras, Pak Warsono ini kelewat progresif. Kok membangun rumah sakit badbet gitu ya kan? Lah sing penting badi tuh ya. Gitu ya, ya alhamdulillah. Pak Mukodim juga gitu, kita punya pom bensin itu 2, punya apotek itu sekarang 5, punya hotel masih 1, punya bank 1, punya apa lagi Pak Mukodim? SMA kita sudah pindah ke jalan Taman Siswa, dan kita berhasil membangun gedung Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Agama yang terbaik se-Indonesia. Gedung Fakultas Hukum itu dibangun dengan biaya 140 miliar, gedung Fakultas Agama itu kurang lebih dibangun dengan biaya 70 miliar. Jadi alhamdulillah 5 tahun ini perjalanan Yayasan Badan Wakaf itu dari dulu agak susah gitu, 5 tahun ini terus membaik, alhamdulillah ya. Tentu saja masih punya utang. Dulu utangnya mungkin ya berapa gitu, hampir 200 miliar gitu. Sekarang ya tinggal 100-an miliar kurang. Jadi ini ya tugas kami untuk menjaga supaya yayasan kita tetap sehat di masa kini dan masa depan. Sebetulnya saya itu ingin nambah gaji itu cepet-cepet, aslinya loh, aslinya. Tapi teman-teman saya itu kan lebih hati-hati dibanding saya, gitu. Saya ini kan rodok ngawur sithik, gitu ya, rono rene. Nah beruntung saya punya teman-teman yang lebih berhati-hati sehingga dia mengingatkan, yo aja kesusu, saiki wis ono gaji ke-14, sudah ada namanya insentif. Nah itu kan gaji sebetulnya, ya enggak? Saya mau tanda tangan kok angel, wis Pak Rektor kowe gawe insentif tanda tangani dhewe ya gitu. Ya mau aturane ngono wae, ya toh. Dadi nek Badan Wakaf rada angel, ya kowe Rektor tanda tangan wae ora apa-apa, ora disengeni Pak Warsono, ora, aku pura-pura ora ngerti ya. Jadi gitu kira-kira ya. Nah, jadi kalau tadi minta rekreasi, ya saya bilang sama Pak Oon, saya tidak bisa jawab sekarang, tapi nggawe surat wae, aku bilang nggawe surat wae. Aku iso dirembuk, ono tembung, ono rembuk, ono, ya kira-kira gitu. Ya wong wis padha tuwane lho, ya. Nah, apalagi? Saya kira itu saja ya. Sudah banyak yang mau naik haji, selamat berhaji. Dan hebat loh pensiunan sok haji. Dan saya tadi terkejut juga loh, kok mobilnya penuh juga gitu ya. Pensiunan UI ini ya sugih-sugih. Alhamdulillah. Terakhir saya kira yang penting, mohon dukungan Bapak Ibu dan doa Bapak Ibu untuk kami agar kami bisa amanah dalam mengelola yayasan ini. Semoga berhasil dan apa saja itu bisa dirembuk baik-baik ya. Kita ini kan sudah kenal lama ya, nek Warsono ladihane kaya ngono kuwi ya paling wong sak UII ya. Rada ngawur-ngawur sithik ya. Jadi apa-apa dirembuk ya. Terakhir itu saja. Secara pribadi saya mohon maaf jika selama ini ada kekurangan, dan diharapkan kita bisa bertemu lagi dalam suasana yang lebih baik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama berdoa untuk kebesaran UII di masa depan, dan mudah-mudahan kita semua dikaruniai kenikmatan berupa panjang umur, kesehatan yang optimal, kehidupan yang berkah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut hawin alaina fi sakaratil maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa aslih a'malana wa thabbit imanana wa wasi' arzaqana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang mendapatkan diffuser tumbler nomor 157, mungkin dari panitia bisa membantu saya. 157, kemudian 116, kemudian 43.